jadi penyiar radio, apakah itu cita-cita ataukah emang tuntutan orang tua mungkin? Kalau tuntutan orang tua sudah pasti tidak mungkin. Penyiar radio mah enak, kerjanya ngomong doang. Begitu gue jawab kayak gitu, sama HRD-nya diusir. Halo, selamat sore Sobat 7. Ini terima kasih banget yang udah gabung sore hari ini dimanapun kalian berada. Semoga sehat-sehat aja ya. Tapi jangan lupa Sobat 7 buat menggunakan prokesnya alias protokol kesehatan. 5M-nya jangan lupa ya, biar kita bisa saling bareng-bareng menjaga sehat juga. Nah juga ini mau nyapa juga yang udah gabung di via Instagram, Facebook, ataupun di YouTube ya buat Sobat 7. Nah, episode kali ini spesial banget karena tanggal 11 September kemarin bertepatan dengan Hari Radio Nasional. So, kalian penasaran gak sih yang namanya penyiar radio tuh kayak gimana sih kerjanya? Atau seenak apa sih? Atau sesedih apa sih ya? Ya udah, nanti kita bakal kepoin hari ini, tapi sebelum itu kita lihat dulu video yang ini. Gen 98,7 FM, selamat pagi Kemal dia sama Senyorita di Gen Podcast. Oke, nah Sobat 7 itu bintang tamu kita hari ini. Pasti udah tahu dong ya, ada Kemal Mokhtar. Sobat Halo. 7 apa kabar? Bram, apa kabar Bram? Baik Mas Kemal. Sehat ya? Ya, Kemal, ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siaran tetap jalan terus ya. Dan PPKM sudah turun, alhamdulillah. Dan orang mulai banyak yang ngantor, artinya yang dengerin radio makin banyak lagi. Setuju. Nah, ini pertanyaan juga nih, pasti pada kepo semua. Mas Kemal, kenapa sih radio, apakah itu cita-cita ataukah emang tuntutan orang tua mungkin? Gimana Mas? Kalau tuntutan orang tua sudah pasti tidak mungkin. Karena pasti ini adalah salah satu pekerjaan yang dipandang sebelah mata, khususnya di Indonesia ya. Dulu mungkin sampai sekarang ya masih seperti itu. Tapi gue thank you banget nih diundang ke acara ini biar sekaligus kasih tahu ke semua yang lagi nonton Sobat 7 di seluruh Indonesia biar tahu bahwa ini adalah satu pekerjaan yang bukan cuma hobi tapi menjanjikan. Oke, balik lagi ke pertanyaan Bram tadi. Ini cita-cita bukan? Yes, ini cita-cita Bram. Jadi dulu ada satu serial yang gue tonton, namanya adalah Beverly Hills 90210. Wah, tua banget gitu ya. Gak tau deh Bram nonton gak tuh, umurnya sama gak tuh sama gue. Nah, gue lihat ada satu karakter Bram di situ namanya adalah Brian Austin Green. Nah, dia itu menjadi penyiar radio di sekolahnya. Gitu. Terus begitu gue lihat serial ini kok kayak keren banget ya jadi penyiar radio dan seru gitu. Dan gue begitu sekolah, itu gue disuruh bikin satu aktivitas, ya, anything, gue boleh ikut aktivitas organisasi atau gue bikin organisasi juga boleh. Terus gue ngajuin ke sekolah gue, boleh nggak kita bikin radio? Terus boleh. Wah, tercapai itu cita-cita gue cobain jadi penyiar radio seperti apa. Tapi karena di sekolah, dan sekolah gue itu pada saat itu isinya banyak orang dari negara-negara lain, ya, jadi bisa dibilang international school lah. Ya, jadi nggak boleh ngomong macem-macem, di sekolah itu cuma boleh pasang lagu doang. Ya, disebut dengan radio jockey atau disc jockey, orang tahunya ya. Dan di tahun 99 ketika gue lulus SMA, gue lanjut jadi penyiar radio di radio beneran sampai sekarang. Gitu. Berarti karirnya dari awal banget ya Mas ya? Gokil. Ini juga mau nanya dong sama Mas Kemal. Banyak kan pasti pertanyaan simpang siur nih kan, atau pernyataan yang ngomong, penyiar radio mah enak, kerjanya ngomong doang. Nah, pasti Mas Kemal nggak setuju dong ya? Ya, banyak yang ngomong gitu. Nih gue punya cerita nih, Iya. Bram. Justru pertama kali gue jadi penyiar radio, gue ditanya sama HRD-nya. Kan biasalah, Bram waktu kerja kan ditanya sama HRD, kenapa pengen kerja di sini? Gue pun ditanya seperti itu, Bram. Dan tahu nggak jawaban gue apa?
enak, tinggal duduk, pasang lagu, sama tinggal ngoceh. Wah, itu begitu gue jawab kayak gitu, sama HRD-nya diusir. Wow. Wah, not a good impression dong. Baru pertama kali lu daftar, lu ngelamar, interview pertama lu ngomong kayak gitu, langsung di-kick gue. Belum pernah kan di-kick sama HRD? Gue pernah. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin kantor itu they saw something in me ya. Akhirnya mereka telepon gue lagi untuk second interview. And then I said sorry dan lain-lain. Dan begitu gue terjun ke radio, gue training dan lain-lain, di situ gue mikir gila nih. Gak cuma asal ngomong, beneran. Modal ngoceh itu nggak cukup untuk jadi penyiar radio. Lo harus punya network yang bagus, lo harus rajin ngulik berita dari manapun, mungkin dari teman, dari internet, dari sosial media, apapun, dari TV gitu ya. Lo harus rajin seperti itu, lo harus kreatif, lo harus tahu lagu, lo harus bisa enjoy, lo harus bisa menghibur meskipun lo tuh lagi drop. Baik itu physically atau mentally, lo tetap harus menghibur pendengar lo, itu. Jadi nggak cuman asal ngomong. Tuh, Sobat Tujuh dengerin, gak cuman asal ngomong buat jadi penyiar radio ya. Banyak kisah dukanya juga ya di belakang sebetulnya Mas ya. Nih, boleh. Ini pasti jadi pengalaman yang seru juga. Atau mungkin pengalaman yang berharga juga ya. Mas pernah gak sih ngerasain pas lagi sedih nih, terus tiba-tiba harus on air yang dimana kita harus bikin pendengar kita jadi bahagia gitu. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu Mas? Ada banget Bram, ada banget Bram. Gue masih inget banget tuh sore-sore, gue penyiar sore pada saat itu. Sore sendirian, di sekitar Ratu Plaza itu kan ada bundaran ya, tahu ya ada bundaran. Mungkin yang nonton di Jakarta tahu nih, ada Ratu Plaza, ada bundaran. Mobil gue Bram, ditabrak. Ya, gue kuliah, apa-apa semua sendiri, ya. Mobil gue ditabrak, yang nabrak kabur. Ya? Dan itu bisa dibilang 45 menit sebelum gue on air. Oke? Jadi gue harus tetap datang ke kantor dengan mobil gue yang penyok, dan si bumper ini apa sebutnya kalau bahasa ngobrolnya, gasruk ke aspal, grok gitu. Dan itu kan lumayan jauh ya dari Ratu Plaza ke kantor gue di Sarinah pada saat itu ya. Dan begitu nyampe kantor, udah. Jangan rasa sedih, mikirin ini bayar berapa ya, uang nggak seberapa terus harus mikir, aduh ini harus bayar gini. Lo tetap begitu nyalain mic, tetap harus menyapa dengan as if nothing's going wrong. Semuanya tetap harus terdengar happy ya. Tapi itu menurut gue adalah sekolah gue, di mana gue belajar bahwa oke, ketika lo menjadi penyiar radio, dan ini untuk semua kerjaan, personal dan bisnis itu nggak bisa dijadiin satu. Dan kita harus bisa membagi dua itu. Ketika nggak usah saya, Bram mungkin di TV atau teman-teman yang kerja apapun, mau notaris, mau pengacara, semua punya masalah, ya. Tapi ketika masuk ke kantor, masalah itu harus ditinggalin di luar kantor, gitu. Dan itu gue belajar banget jadi penyiar radio untuk untuk task ataupun problem seperti ini. Oke. Nah, itu berarti kayak gimana caranya kita harus memanage diri kita sendiri ya Mas ya. Ya. Nah, terus ada juga yang ngomong nih, kalau misalkan siaran radio itu mau, ya kayak tadi, kejadiannya sesedih apapun, itu pasti ketika on air bahagia. Kalau menurut Mas gimana sih? Coba dari Mas Kemal gimana? Gini, menurut gue betul harus seperti itu. Kenapa? Karena ingat, ini bukan Kemal FM, oke? Ini bukan radio punya kita. Ini radio yang pendengarnya adalah pendengar banyak dan atas nama brand. Misalnya Sobat 7 Kepo FM gitu. Nah ini kan nggak mungkin Sobat 7 Kepo FM maunya denger tentang si Kemal mulu yang lagi sedih. Boleh ngomong satu kali, satu cut gitu ya di antara lagu. Sobat 7, gue barusan ketabrak nih mobilnya. Mana kabur lagi. Lu punya nggak pengalaman seperti gue? Boleh dong share ke gue. Enaknya gimana ya? Gue tinggalin aja, gak usah gue cari mobil yang nabrak daripada itu makan waktu, atau gue cari. Kalau jadi gue, ngapain? Nah, udah that's it. Sisanya kita interaksi, udah 2-3 cut, tapi jangan ngomongin sedih terus. Karena, hello, ini bukan Kemal FM, ya, bukan punya bapak lu. Kasarnya gitu, bro. Oke. Berarti ya gimana caranya kita harus tetap happy lah ya.
Apapun Yes, pekerjaannya yes. juga sih sebenarnya Sobat 7, kayak kita Bener, harus tetap happy. bener. Nih juga mau nanya dong sama Mas Kemal, ada nggak sih perbedaan dari zaman sekarang nih kan? Kayak siaran radio pun udah serba digital, lagu udah siap ada di file. Nah kalau Ya. zaman dulu bedanya gimana nih? Wah, ini seru banget nih Bro Iya. nanya ini nih. Karena zaman dulu itu gini, semuanya masih pakai CD dan Wow. kertas, playlist itu di kertas. Nah, itu juga belajar juga gue, itu sekolah gue tuh. Jadi, kalau sekarang kan udah di komputer tuh, kayak kita ngeliat playlist di handphone. Iya. Udah ada tuh semuanya. Serp gitu dari jam berapa sampai jam berapa udah ada, udah diatur. Kalau zaman gue enggak, kita dikasih satu playlist per jam. Nah, ini per jam itu kita yang ngocok sendiri, bro. Oke? Nah, disitulah bos-bos kita, pendengar-pendengar kita akan nilai, oh enak nih kocokannya si Kemal. Abis lagu rock, ketemu sama hip hop, ketemu sama boy band, ketemu sama lagu slow, ketemu lagi sama lagu heavy metal misalnya. Nah, itu kita dilatih untuk punya sense mengocok lagu seperti apa yang bagus untuk playlist. Nah, kalau penyiar sekarang nggak tuh, udah tinggal duduk, klek, udah diberesin semuanya, tinggal duduk 4 jam ya. Dan gue sih bersyukur ya melalui proses itu ya, karena sekarang gue jadi punya sense ketika namanya juga komputer juga punya kesalahan gitu ya Bram ya. Begitu gue lihat, loh kok ini ada boy band, oh nggak enak nih moodnya. Jadi gue punya sense itu untuk ngeganti lagunya, gue report dulu ke music director, bro ini kayaknya ada tiga boy band nggak oke deh, ini harus kita kocok nih. Oh ya, kemungkinan ada kesalahan dari pengocokan sistem, gitu bro. Jadi gue sih bersyukur banget gue mengalami proses pakai CD, pakai kertas, di mana gue semuanya jadi lebih manual lah bisa dibilang. Tapi jadi pengalaman seru juga ya kayak gitu ya Mas ya. Betul. Bayangin kayak kita udah nggak kalau sekarang kan mungkin cari berita bisa dari HP gitu ya langsung. Ya benar. Kalau Nih- itu pakai koran. Oh gitu. Nah ini tadi ngomongin soal lagunya, berarti soal playlist juga berhubungan erat sama yang namanya radio. Nah kalau dari Mas Kemal sendiri, menurut Mas yang jadi andalannya tuh kalau lagu-lagu, apakah genrenya apa sih gitu? Oke, kalau di tempat saya kerja sekarang di Gen FM sendiri, pop tetap ya. Dan bisa dibilang pop sih nggak akan ada habisnya ya. Pop tuh emang menjadi playlist yang akan disukai oleh banyak orang. Ke negara manapun kita dengerin radio, number one radio-nya udah pasti pop gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada musimnya lagu ska gitu ya, musimnya lagu hip hop atau lagu kalau sekarang kan senja-senja gitu kan, lagi rame gitu. Tapi itu akan hilang ya dan akan digantikan oleh pop lagi gitu. Jadi kalau saya ngeliatnya gini, pop akan ada terus meskipun tren berganti-ganti. Jadi popnya jalan, hip hop hilang, grunge hilang, lagu-lagu indie terus hilang. Tapi pop akan ada terus gitu karena itu yang paling bisa dibilang easy listening dan catchy buat orang-orang. Dan catchy buat orang-orang. Sama juga kayak kita nih Sobat 7 kalau dengerin Mas Kemal siaran tuh kayak catchy banget pasti di kuping ya. Aduh, suaranya aja ya, jangan mukanya nggak catchy nih. Tapi emang bener sih, maksudnya udah ditambahin lagu pop, terus juga sama penyiarnya enak juga. Itu jadi satu kesatuan ya Mas ya? Ya itu. Jadi kalau lo lihat penyiar itu kayak tukang masak, ya kayak chef. Jadi harus imbang tuh. Gue selalu bilang gitu sama penyiar-penyiar yang baru. Ibaratnya bikin nasi goreng, nasinya pulennya harus pas, garamnya berapa, ya kan? Udah gitu ladanya gimana, udah bumbu-bumbunya harus pas semuanya. Jangan sampai ada yang terlalu banyak atau terlalu kurang. Sama kayak kita bikin playlist atau kita bikin show dalam sejam. Jokes-nya ada, informasinya ada, iklannya kalau bisa yang banyak, ya. Lagunya juga harus impas, ya. Ada lagu hip hop, ada lagu pop, ada lagu rock, girl band, boy band, itu semuanya harus ada. Kalau misalnya jomplang salah satu, pasti nggak enak dengerannya, gitu. I see. Sama salah satu tugas penyiar tuh katanya sih harus membawa, misalkan lagunya juga dari melo, terus kayak kita juga harus ngemeloin kayak gitu-gitu nggak sih, Mas Kemal? Bener. Wow. Penyiar radio itu harus bisa ngomong di atas lagu yang moodnya apapun. Oke.
Ya. Oke. Contoh misalnya ya, Contoh misalnya Mas, nih, ya. contoh, gue kasih contoh ya. Oke, misalnya gue opening barengan sama Bram ya, opening. Ini dengan lagu yang beatnya medium nih ya. Hai, apa kabar Sobat 7 Kepo? Hari ini gue dan Bram akan buka request di 08 bla 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 bla. Jadi buat Sobat 7 yang pengen request, langsung. Gue tungguin sekarang juga sampai jam 10. Nah, itu mood lagu yang medium atau up tempo. Oke. Nah, sekarang kita coba yang low, tapi dengan pesan yang sama. Oke? Oke. Pesannya sama. Hai, apa kabar Sobat 7 Kepo? Kali ini bersama Kemal dan Bram, kita akan buka request di 081 11 bla 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 bla. Kita tungguin request dari Sobat 7, mau lagu yang slow, mau lagu yang up tempo, pokoknya kita akan puterin, kita tungguin ya, 4 jam ke depan, cuma di sini, di Sobat 7 Kepo FM. Wow. Message-nya sama, ya kan, pesannya sama, intinya sama, tapi tone-nya dan speed-nya yang berubah. Wow. Terpukau saya Mas, bener deh. Waduh. Oke, nih buat Sobat 7, kan kemarin tanggal 11 September itu kita ada Hari Radio Nasional ya. Yes. Ini bakal ada video buat kalian tonton nih. Ini videonya. Nah, itu tadi ya. Udah ditonton videonya. Gini-gini Mas Kemal ya. Itu gue. Itu pertanyaan itu gue bikin karena banyak banget orang selama gue kerja di menjadi penyiar radio itu orang tuh nanya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan orang sering banget nanya di radio itu. Ya kayak salah satunya gajinya kali ya. Gaji gitu. Karena kan gue selalu bilang kita tuh penyiar jam-jaman gitu. Emang dibayarnya kita guru jam-jaman, guru suara jam-jaman. Kalau misalnya hari ini nggak kerja, ya kagak dibayar. Gitu. Oke. Ini selain pengalaman yang tadi mobil ya Mas ya. Mobil habis itu siaran juga harus tetap happy. Ya. Ada pengalaman yang seru banget nggak sih Mas Kemal? Mungkin pas zaman muda dulu kali ya, pas zaman SMA atau mungkin pas kuliah yang sampai sekarang tuh jadi kalau bisa dibilang jadi motivasi gitu. Jadi selalu jadi motivasi gitu. Oke. Kalau gue sih senangnya adalah dari penyiar ini gue bisa membawa gue ke luar negeri ya. Satu, gue pernah jadi menjadi reporter untuk salah satu music award di luar negeri. Bahkan dua kali. Terus pernah dikirim juga untuk konser-konser di luar negeri. Pernah disuruh nonton bola juga di luar negeri, ya. Free, semua itu dibayarin dari sponsor, dari kantor. Nyampe sana jadi reporter. Terus pengalaman yang nggak gue lupain adalah gue pernah jadi penyiar radio juga bro di luar negeri. Waktu itu semacam pertukaran pelajar dari radio di Indonesia. Setahun gue siaran di Singapura. Gitu. Itu nggak gue lupain sih, belajar gimana di sana bisa bekerja dengan penyiar radio dari Singapura, dari Philippines, dari Malaysia. Itu gue belajar banyak di situ mengenai software, creative, script writing, itu semua. Wow, itu nggak bisa, itu satu pengalaman yang nggak bisa digantiin sih. Terus yang kedua adalah kemarin gue terpilih menjadi pembicara untuk Radio Days Asia di Kuala Lumpur, perwakilan dari Indonesia, untuk sharing house radio in Indonesia. Dan gue menjadi perwakilan untuk menjadi speaker dan narasumber di acara tersebut. Itu banyak banget sih pengalaman yang gue dapat, dan yang ngebawa gue sampai titik ini di radio tuh ya gara-gara gue suka dan gue cinta sama kerjaan ini sih. Oh, tuh Sobat 7. Mas Kemal cinta dan suka sama pekerjaan ini. Berarti tanggal 11 September kemarin kan ada Hari Radio Nasional nih Mas. Ya kan? Nah, itu maknanya di Hari Radio Nasional nih buat Mas Kemal apa nih? Kalau maknanya buat gue sih Hari Radio Nasional itu tetap ya buat gue sebagai penyiar radio dan mengajak teman-teman penyiar, teman-teman music director ataupun siapapun yang bekerja di dunia radio ya. Meskipun sekarang berita-beritanya bahwa orang lebih beralih ke digital, menurut gue enggak gitu. It's a matter of choice. Medianya aja gitu yang berbeda, dan tetap kok orang masih banyak dengerin radio, dan jangan patah semangat untuk tetap bekerja di bidang ini dan make it fun gitu. Karena gue yakin kalau fun, kalau seru, kalau informatif, orang akan cari kok. Itu kan cuma medianya aja yang berbeda. Ada yang dengerin lewat
mungkin handphone, tablet, lewat di radio, ada yang dengerin lewat, I don't know, sekarang lewat earbuds or anything. Tapi menurut saya, balik lagi ke kontennya. Kalau kontennya seru, orang cari bos. Itu aja. Oke, saya menggarisbawahi kalau Ya. fun dan informatif orang pasti cari, ya Mas ya. Betul. Berarti ini Ya. bisa dipakai juga buat orang-orang yang lagi PDKT kali ya Mas ya, biar di chat terus. Bener-bener. Dan juga nih, Kalau kapan basi jadinya ya. ya. Dan juga nih buat Mas Kemal, ada nggak sih harapan buat radio di Indonesia ke depannya? Misalkan apa gitu? Oke, itu dari video yang saya posting tadi, itu banyak penyiar-penyiar radio di daerah yang komen bahwa kesejahteraan sebagai penyiar radio atau industri radio itu belum merata di Indonesia gitu. Harapannya adalah pastinya dengan adanya Hari Radio Nasional, pemerintah juga bisa membuat industri ini lebih lebih hidup lagi, biar kesejahteraan penyiar radio itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa sama gitu. Karena dari video yang gue ngomongin gaji dan lain-lain, itu banyak sekali DM yang masuk, penyiar radio di, nggak usah jauh-jauh deh, yang dari deket di Jakarta aja banyak penyiar yang ngerasa, oh ini nggak bisa untuk hidup. Sedangkan di luar negeri, menjadi penyiar radio itu adalah pekerjaan yang lu bisa jadikan untuk hidup gitu. Nah, semoga itu bisa kejadian di Indonesia. Amin. Amin. Amin, kita doain bareng-bareng ya Sobat 7 ya. Yes. Ini juga kalau dari Gen FM sendiri, pas kemarin Hari Radio Nasional, itu ada program khusus atau apa tuh Mas? Ada. Wow. Jadi gini, kemarin pada saat Hari Radio Nasional, kita bikin, karena kita kan sangat support musik Indonesia. Nah, kemarin itu kita buka voting di Gen FM. Nama Gen, gue buang. Gue ganti sama nama satu band. Lu pilih, Sobat Gen. Lu maunya siapa? Ya, kepilih tuh, Bram, 3. Ada Sheila on 7, terus ada Kahitna FM, sama kepilih Dewa 19 FM. Wow. Nah, dari 3 itu, kita vote lagi, maunya siapa? Jadi full. Pada saat hari itu lagunya dari dia terus. Yang kepilih Sheila on 7 FM. Salon 7 FM. Jadi, Sheila on 7 kita bikinin radio. Jadi, pada saat itu, di hari itu, semua lagunya Sheila on 7, ataupun karya-karyanya, mungkin Eros pernah kerja sama siapa gitu ya, itu soundtrack-soundtracknya Sheila on 7. Dan penyebutan gelombang radionya juga bukan Gen FM. Dari jam 6 kita bilangnya 98,7 Sheila on 7 FM. Oke, seru banget ya Mas ya. Seru banget. Ya Itu yang dengerin kita parah, sampai orang kan kangen ya sama konser, orang kangen sama ketemu sama Sheila on 7 dan lain-lain, mungkin dengerin lagu-lagunya gitu ya. Dan itu pas kita puter, responnya luar biasa sih. Orang yang kangen sama Sheila on 7 banyak banget. Oke, itu pasti pendengar seru banget ya, soalnya kayak seharian singelong tuh pasti jadinya ya. Banget. Nah, ini ada pertanyaan buat Mas Kemal nih. Kedepannya ada project apa nih Mas? Boleh dong di-spill? Atau Salon 7 FM mau terus dilanjutin? Atau gimana tuh Mas? Oke, kalau kedepannya di Gen FM pastinya kita akan ngeluarin beberapa kreatif ya. Beberapa kreatif yang lebih sinkron dan akan lebih sinkron dengan digital gitu. Itu jadi konten-konten yang tadinya hanya ada di radio, kita akan naikin juga di digital, baik itu di social media, yaitu di Instagram, di Twitter ya. Dan kita bikin packaging yang berbeda, tapi kontennya itu tetap adanya di radio dulu, baru kita kasih ke digital gitu. Tapi formatnya aja yang berbeda, meskipun audionya tetap sama. Jadi kalau misalnya lo dengerin, pernah kita punya salah sambung nih. Salah sambung ada di radio kan cuma audionya doang. Tapi kalau misalnya di digital, di social media ada gambarnya, ada grafisnya dan lain-lain gitu. Ada teksnya gitu. Dan itu akan lebih heavy lagi kita hajar di tahun ini ke depannya. Wow, keren banget sih. Pasti semakin banyak pendengarnya nih ke depannya nih ya. Ya. Amin. Boleh dong, Mas Kemal, ada petuah-petuah nggak? Aku nggak bisa nyebutnya pesan-kesan ya, karena Mas Kemal udah suki banget nih. Ada petuah-petuah nggak nih buat Sobat 7 kalau misalkan ada yang tertarik masuk ke dunia radio atau mungkin jadi penyiar radio nih Mas? Oke.
Kalau dari gua pesannya yang selalu gue bilang adalah penyiar radio itu adalah satu pekerjaan yang harus pakai passion. Ini karena ini adalah seni ya, seni suara. Sama kayak nyanyi, sama kayak pelukis ya, sama kayak apa lagi ya, penari mungkin. Kalau nggak ada rasa passion, nggak ada rasa suka atau rasa sayang sama pekerjaannya, ini nggak kemana-mana. Lu nggak bakal kemana-mana karirnya. Jadi make sure kalau pengen berkarir di sini punya rasa cinta yang tinggi sama pekerjaan ini. Dan kalau misalnya punya rasa cinta dan dedikasi yang tinggi, saya yakin karirnya juga akan naik. Ada kok pasti jalan. Itu aja. Oke, ini so much fun today. Terima kasih Thank Mas you. Kemal udah Terima kasih loh, ngobrol-ngobrol Bang. Thank you kita. banget loh. Ini sudah menjawab kekepoan para Sobat 7. Ya. Oke, ini juga terima kasih banget buat Sobat 7 yang udah join live ya di sampai akhir juga, dan buat Sobat 7 yang ketinggalan atau baru join jangan khawatir karena Sobat 7 bisa nonton live-nya di Facebook dan di YouTube-nya Trans 7. So, minggu depan join lagi ya. Karena kita akan mendatangkan narasumber yang pasti keren-keren dan juga pasti lebih seru lagi. So, sampai jumpa di Sobat 7 Kepo episode selanjutnya. See you! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.